Tetapi kiai-kiai ini mendirikan Nahdlatul Ulama ini untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Jadi kalau NU ini binasa, kalau NU ini sirna dari muka bumi, maka Indonesia ini akan ikut sirna. Kita tidak mau negara yang kita cintai ini, negara yang didirikan, dimerdekakan, diperjuangkan oleh muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, binasa musnah hanya gara-gara kita nggak bener ngurusi Ansor. Terus kalian pikir itu Ansor butuh kita? Apa kalian pikir ini Ansor itu butuh saya, butuh sampean? Tidak. Sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah merasa besar kepala. Sekali lagi, jangan pernah merasa besar kepala bahwa kita ini membesarkan Ansor, itu gumede namanya. Jangan pernah merasa Ansor tidak akan pernah besar kalau tidak ada kita. Sahabat-sahabat sekalian, saya harus katakan, kita ini hanya numpang besar di Ansor. Ansor tanpa kita ini sudah besar. Sahabat-sahabat sekalian, nggak usah nunggu masuk neraka kalau berkhianat. Berhadapan dengan saya terlebih dahulu. Saya berani nantang sampean satu-satu. Satu-satu kita duel di depan kalau sahabat-sahabat sekalian berkhianat kepada muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Kami melakukan akreditasi melalui caretaker, sahabat-sahabat sekalian, para tamu undangan dan para kiai yang saya hormati, memang dengan cara yang sangat ketat. Bukan karena apa-apa. Meskipun saya dituduh sama Mas Hur, ketua Lamongan, berpihak. Mana Mas Hur? Mas Hur itu sentimen sekali sama saya, Kiai. Kita ini hanya pengen tegas, tapi setiap tegas dianggap berpihak. Sampai-sampai dia bilang mau bikin baliho, selamat datang Ketua Umum Yakut Holil Kaumas, Ketua Tim Sukses si A, gitu katanya. Ini Mas Hur ini, mana kelakuan Mas Hur ini? Dia pikir saya ini akan sakit hati kalau dibegitukan, tapi saya akan ketawain ngeliat anak kecil lucu-lucunya begitu kan ya kita. Kita anggap anak yang belum tahu apa-apa gitu. Nah, kemudian caretaker melakukan akreditasi yang ketat. Karena apa? Seperti tadi disampaikan. Yang pertama, Kiai dan para tamu dan saya hormati, GP Ansor Jawa Timur itu benar menjadi barometer. Kalau tadi disampaikan senusantara, tidak, kita ini sudah punya cabang di luar negeri. Artinya apa? Di seluruh dunia barometernya itu. Kita ini punya cabang di Saudi Arabia, punya cabang di Malaysia, punya cabang di Korea, punya cabang di Mesir, punya cabang di Taiwan, sebentar lagi Australia. Nah, ini semua ini berkiblat kepada Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur. Ini kalau Ansor Jawa Timur organisasinya tidak ditata dengan baik, tidak ditata dengan rapi, rigid, dan tegas, maka saya khawatir nanti yang lain-lain tuh udah nggak karu-karuan. Kerjaannya cuma jualan proposal saja gitu. Kita nggak mau itu. Jadi harus jelas standar kinerja menjadi pengurus Ansor itu harus jelas, tidak boleh main-main. Jadi mohon maaf sahabat-sahabat sekalian, yang diakreditasi di bawah B, C, D gitu ya, yang berkonsekuensi tidak memiliki hak pilih, koreksi diri sendiri. Jangan salahkan caretaker. Apa yang kurang itu perbaiki. Supaya di momentum konferensi-konferensi yang lain, sahabat-sahabat bisa mengikuti. Ini fair saya kira. Dan saya sudah cek tadi malam, saya minta laporan utuh dari caretaker tadi malam, semua parameter penilaian dan hasilnya, saya menilai sudah fair, sudah sangat fair. Jadi tidak ada yang perlu digugat. Kecuali yang mau menggugat itu kalau istilah Kiai Marzuki Mustamar, pengkhianat. Gitu. Jadi kita lihat siapa yang pengkhianat di antara kita nanti. Yang kedua, kenapa kemudian kita lakukan secara ketat ini yang paling penting, sahabat-sahabat sekalian. Tadi saya sarapan bersama Kiai Marzuki Mustamar. Diingatkan oleh beliau bahwa Ansor ini adalah NU masa depan sekaligus masa depan NU. Jadi kita tidak boleh main-main sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana para kiai meletakkan beban mengelolaan NU ini kepada kita. Masa depan NU diletakkan kepada kita sebagai kader-kader muda NU.
Kalau kita tidak benar dalam ngurusi organisasi NU, maka dalam organisasi Ansor, maka jangan tunggu lama, NU itu akan binasa dari muka bumi. Kalau NU binasa dari muka bumi karena kita salah mengelola Ansor, maka kita semua akan dibakar di neraka lebih dahulu. Mau sahabat-sahabat sekalian? Mau nggak? Maka yang benar dalam ngurusin Ansor. Sanggup? Itu dong. Ngejak guyon mana apa sih gayang ini? Itu nggak main-main ini, saya serius. Karena apa sahabat-sahabat sekalian? Nahdlatul Ulama itu didirikan berkali-kali, selalu saya katakan. NU itu didirikan bukan semata-mata hanya untuk mensiarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah, tidak. Kalau NU sekedar hanya untuk mendakwahkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah, maka para kiai muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Bisri Sansuri, Mbah Wahab Hasbullah, tidak perlu repot-repot bikin NU, tidak perlu. Cukup tebu ireng, cukup denanyar, cukup tambak beras, itu sudah cukup untuk mendakwahkan ajaran ini. Tetapi kiai-kiai ini mendirikan Nahdlatul Ulama ini untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Jadi kalau NU ini binasa, kalau NU ini sirna dari muka bumi, maka Indonesia ini akan ikut sirna. Kita tidak mau negara yang kita cintai ini, negara yang didirikan, dimerdekakan, diperjuangkan oleh muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, binasa musnah hanya gara-gara kita nggak benar ngurusi Ansor. Ya, sepakat? Sepakat? Sepakat mau benar? Sepakat mau benar? Sepakat mau taat pada aturan organisasi? Sepakat taat pada baiat yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar? Benar ya? Betul ya? Saya akan ingat kalimat sahabat-sahabat ini. Jadi satu pun yang keluar dari barisan ini, sekali lagi, satu pun yang keluar dari barisan ini, maka saya orang pertama yang akan mengeluarkan sahabat-sahabat kalian. Gitu. Barisan itu harus rapi. Kalau yang di depan jalan kaki dulu, yang di belakang juga harus kaki dulu, kaki kiri dulu. Kalau yang depan jalan kaki kanan, belakang juga harus kaki kanan. Kalau di depan kaki kiri yang jalan, di belakangnya kanan, diingatkan dulu. 3 kali diingatkan nggak bisa, keluarkan dari barisan. Itu. Terus kalian pikir itu Ansor butuh kita? Apa kalian pikir ini Ansor itu butuh saya, butuh sampean? Tidak. Sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah merasa besar kepala. Sekali lagi, jangan pernah merasa besar kepala. Bahwa kita ini membesarkan Ansor, itu gumede namanya. Jangan pernah merasa Ansor tidak akan pernah besar kalau tidak ada kita. Sahabat-sahabat sekalian, saya harus katakan, kita ini hanya numpang besar di Ansor. Ansor tanpa kita ini sudah besar. Ansor tanpa kita ini sudah besar. Coba kalau kita ini nggak nempel di Ansor, kalau baju saya ini bukan baju Ansor, nggak mungkin saya jadi anggota DPR RI itu. Nggak mungkin. Kalau saya ini nggak nempel, ya, nggak nempel baju Ansor di sini, nggak mungkin saya ini takut sama istri, nggak mungkin. Itu. Pak Ma'ruf ini jadi anggota DPR meskipun dari Gerindra. Itu juga karena bajunya Ansor. Tadi dia cerita, waktu dia kampanye, dia nggak berani kampanye calon presiden. Karena konstituennya Ansor semua. Ya kan artinya kan Ansor lagi Pak Ma'ruf. Betul kan? Jadi tolonglah sahabat-sahabat adik-adik ini dibantu Pak Ma'ruf. Sudah dapat semua ya? Sahabat-sahabat pimpinan cabang, pimpinan anak cabang se-Jawa Timur yang saya cintai, yang saya banggakan, yang darah dan nyawa saya berikan untuk sahabat-sahabat semua. Jangan pernah kecewakan muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Jangan pernah sekali-kali berpikir mengecewakan para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Sanggup sahabat-sahabat sekalian? Sahabat-sahabat sekalian, nggak usah nunggu masuk neraka kalau berkhianat. Berhadapan dengan saya terlebih dahulu. Saya berani nantang sampean satu-satu.
Satu-satu kita duel di depan kalau sahabat-sahabat sekalian berkhianat kepada muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Sanggup sahabat-sahabat? Buktikan ya. Buktikan. Yang terakhir. Yang saya hormati, saya banggakan para kandidat calon ketua pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor. Sahabat Abid Umar Faruk, sahabat Gufron Sirot, dan sahabat Safik Sauki. Saya minta semua berdiri depan bersama saya sini. Ini sahabat-sahabat kita semua, sahabat-sahabat sekalian. Saya ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat sekalian materi kaderisasi pertama kali kita ikut. Ketika kita ikut kaderisasi di Gerakan Pemuda Ansor atau Banser, materi kaderisasi yang pertama disampaikan kepada kita adalah bagaimana membedakan siapa kawan, siapa lawan. Kita tidak boleh memilih kawan, kita tidak boleh salah memilih lawan. Dan 3 orang ini sahabat-sahabat sekalian, ini adalah kawan-kawan kita. 3 orang ini sahabat-sahabat kita. Jangan pernah mendefinisikan 3 sahabat kita ini sebagai lawan. Paham? Paham? Saya tidak mau dinamika yang tinggi, kompetisi yang terjadi antara sahabat kita bertiga ini menyisakan luka. Saya tidak mau. Semua harus berakhir dengan mulus. Ya. Berakhir dengan smooth, tidak ada masalah. Kalau ada masalah saya tidak akan mau tanda tangan SK. Ya. Semua harus berjalan baik-baik. Jadi kalau ada ini tim sukses yang mau coba-coba memprovokasi, silahkan pulang dari sekarang. Daripada nanti jagoannya jadi nggak saya SK. Ya. Jadi biasa saja. Beda pilihan, beda pendapat, kita ini biasa saja. Biasa. Pak Ma'ruf pilihan presidennya beda sama kita juga biasa kok. Biasa, ngapain begitu-begini kok jadi masalah. Kita ini sesama sahabat. Kita ini kawan semua. Tolong akhiri konverbil ini dengan cara yang baik-baik. Ingat, Jawa Timur ini barometer dunia untuk Gerakan Pemuda Ansor.